Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema Breathing Management akan membawakan pengkajian pada pasien kanker dengan pengkajian kanker dyspnea scale dan juga intervensi menggunakan acupressure. Perkenalkan, Saya Putri Azahra sebagai perawat pengkajian 1. saya Hidayatun Nasrolia sebagai perawat pengkajian 2. Saya Mida Asnakila sebagai pasien. Saya Fadila Putri Azhara sebagai perawat intervensi. Saya Vina Tinawali sebagai perawat intervensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Putri dan di sini ada perawat Vida yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu bisa panggil kami Mbak atau nurse begitu ya Ibu. Bisa tolong sebutkan nama beserta tanggal lahirnya. Pindah Presudara 7 Januari 1965. Baik, saya cek ulangnya ya Ibu ya. Baik, dengan Ibu Winda. Ibu Winda, berdasarkan catatan medis di sini, Ibu akhir-akhir ini sesak napas begitu ya Ibu? Iya, Mbak. Baik, maka dari itu pada hari ini kami akan melakukan pengkajian menggunakan Cancer Dyspnea Scale seperti itu ya Ibu. Ini akan ada 12 pertanyaan dan untuk pertanyaannya itu kurang lebih 7 menit seperti itu ya Ibu. Nanti Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dari skala 1 sampai skala 5. Untuk skala 1 itu tidak sama sekali, untuk skala 2 itu sedikit, untuk yang ketiga itu lumayan, kemudian yang keempat itu berat, kemudian yang kelima itu sangat berat seperti itu. Baik, sebelum kita mulai pengkajian, di sini saya izin menjelaskan kembali ya Ibu ya terkait pengkajian DCS ini, yaitu Cancer Dyspnea Scale. Nah, ini tuh memang dibuat untuk kanker stadium lanjut seperti itu Ibu. Nah, pengkajian ini memang sering digunakan oleh kami sebagai perawat karena memang mengkajinya tidak hanya sesak napas begitu Ibu, tapi kita juga mengkaji terkait kecemasan dan juga ketidaknyamanan yang Ibu alami seperti itu. Baik, apakah Ibu sudah ada di posisi yang nyaman? Sudah nyaman ya Ibu ya. Kalau begitu kami akan melakukan pengkajian terkait terlebih dahulu ya Ibu. Saya akan mengecek tensi dan juga nadi, kemudian dari Narsida akan mengecek RR beserta saturasi oksigen seperti itu. Baik, kita mulai ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk TB-nya normal, untuk tensinya Ibu normal, kemudian untuk nadinya 98 kali per menit ya Ibu. Oke, untuk saturasi oksigennya ada di 91%, untuk frekuensi napasnya 30 kali per menit, pola napasnya vertikal ya Ibu, dan Ibu juga tadi sepertinya menggunakan otot bantuan saat menarik nafas. Data ini menunjukkan bahwa sesak Ibu cukup mengganggu ya Bu. Baik Ibu, kami sudah melakukan pengkajian terkait tanda-tanda vital Ibu. Untuk selanjutnya kami akan melakukan pengkajian terkait dengan kanker dyspnea scale atau CDS yang sudah kami jelaskan di awal tadi ya Ibu ya, yang ada 12 pertanyaan begitu Ibu. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Sudah siap ya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di sini Ibu apakah bisa menarik nafas dengan mudah? Untuk nilai 1 berarti tidak sama sekali. Kemudian untuk skala 5 berarti sangat sulit seperti itu Ibu. Sesuaikan dengan kondisi Ibu ya. Ada di skala berapa Ibu? Kayaknya 4 deh, Mbak. Soalnya emang agak susah. Baik, skala 4 ya Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu bisa menghembuskan nafas dengan mudah?
susah juga Mbak, perlu usaha gitu kalau mau ngurusin. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ibu merasa nafas ibu itu pendek? Iya Mbak, pendek-pendek gitu nafasnya. Baik, pendek ya ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apakah ibu merasa ketika susah nafasnya itu muncul, ibu merasa jantung itu seperti berdebar atau keringat dingin? Oh iya Mbak, kadang rasanya gitu, apalagi kalau sesuknya tiba-tiba. Oke, baik. Apakah ibu merasa seperti terengah-engah? Iya Mbak, kayak tengah-tengah gitu rasanya. Oke Ibu, untuk selanjutnya pertanyaannya akan dilanjut oleh saya. Apakah Ibu merasa kesulitan bernafas sehingga bingung atau tidak tahu harus bagaimana? Oh iya Mbak, kadang saya panik sendiri gitu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu merasa nafas Ibu dangkal? Jadi dangkal itu ketika tarikan nafas hanya sampai bagian atas dada sehingga udara yang masuk sedikit dan tidak terasa lega. Iya Mbak, kadang dangkal gitu, kalau lega rasanya. Selanjutnya, apakah Ibu merasa nafas Ibu akan berhenti? Oh iya Mbak, pernah gitu. Apakah Ibu merasa saluran nafas Ibu semakin sempit? Iya Mbak, kadang rasanya sempit, susah dibuat nafas. Apakah Ibu merasa seperti tenggelam saat sesak muncul? Oh iya, kadang rasanya gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, apakah Ibu merasa seperti ada yang tersangkut di jalan pernafasan Ibu? Oh iya, kadang rasanya kayak susah gitu nafasnya, kayak ganjil. Wah, baik, Ibu terima kasih atas jawabannya. Saya dan Rizky akan menghitung skor akhirnya terlebih dahulu. Nanti akan kami beritahu hasilnya pada Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Ini semester 4, kemudian 4 ya, kemudian 4, kemudian 4 ya, kemudian 4, kemudian 4, baju 5, ya, ada 8 5, ya, ada 9 4, ya, ada 10 5, ada 11 ada 2, 12 4. Jadi skor ini ada di 03. Baik Ibu, berdasarkan hasil pengkajian tadi dan total skor yang kami peroleh, sesak yang Ibu rasakan termasuk dalam kategori berat ya Bu. Iya, jadi bukan hanya paru-paru yang bekerja keras ibu, tetapi ketika ibu susah nafas itu di situ ibu merasa tidak nyaman dan juga ibu merasa cemas begitu. Nah, kami tahu ibu rasanya itu pasti tidak nyaman. Ya Ibu, jadi karena disini Ibu muncul karena banyak aspek, kita juga perlu memberikan intervensi yang tidak hanya secara fisik, tapi juga membantu menurunkan kecemasan dan memberikan rasa yang nyaman. Salah satu intervensi yang tepat dan paling nyaman yaitu acupressure, karena intervensi ini dapat membantu melegakan nafas Ibu, mengurangi ketegangan, dan juga memberikan rasa yang lebih nyaman. Begitu. Iya ibu, jadi acupressure itu seperti memberikan tekanan lembut seperti itu ibu di area-area tertentu. Nah ibu tidak perlu khawatir karena acupressure ini aman dan tidak menimbulkan rasa sakit begitu ya ibu. Kami akan melakukan perlahan juga dan memastikan ibu untuk tetap nyaman. Apakah ibu setuju? Saya setuju Mbak. Baik Ibu, mungkin dari pengajian kami cukupkan. Nanti akan dilakukan intervensi oleh dua rekan saya. Terima kasih Ibu, semoga lekas baik. Iya, Terima kasih Ibu atas penjelasannya. kami pamit.